Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang kepengen betul-betul ketemu dengan Allah, maka berbuatlah amal soleh. Tapi tidak cukup amal soleh, tidak cukup amal soleh, tidak cukup amal soleh, ada ujungnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia tempelkan, jangan dia sertakan dalam ibadahnya itu apa? Orang lain selain Allah. Kajian kita pagi hari ini kita akan membahas salah satu penyakit hati. Penyakit yang sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun wirid dan zikir kita, sehebat apapun sujud kita, sehebat apapun amal-amal akhirat yang kita lakukan, kalau penyakit ini ada, maka akan luntur semua, maka akan terhapus semua dari diri kita ya. Tapi ketika saya membahas penyakit ini, bukan untuk melihat orang lain, tapi untuk melihat diri sendiri. Ini kadang-kadang kacau ini kalau kita ngaji ini payah. Yang ditengok itu bukan diri ini, ditengok tuh orang lain. Ya, maka yang saya bahas ini kita sama-sama muhasabah. Saya pribadi muhasabah, karena bisa jadi pada nasihat ini ada pada diri saya. Nah, jadi ini bukan untuk melihat orang lain, untuk melihat diri sendiri. Makanya kalau ada yang dengar ceramah mudah tersinggung itu kan karena kadang-kadang banyak melihat nasihat itu untuk orang lain, bukan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Apa yang akan kita bahas tentang penyakit hati ini, itulah yang disebut dengan ar-riya ya, ar-riya. Ayat Allah yang kita hafal apa? Ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah bagi orang yang sholat. Nah bayangkanlah orang sholatnya lagi celaka. Siapa mereka ini? Dalam sholatnya lalai wudunya, lalai hal yang pasti diperhatikan bacaannya ya, lalai dalam segala hal. Yang wajibnya dia lalai, yang sunnah-sunnahnya dia lalai, terutama yang wajib-wajib ini. Jangan sampai baca Quran Fatihahnya dia lalai ya. Tuh. Kalau nak saya tanya tadi, imam tadi baca surat apa? Itu banyak yang tidak tahu. Dua ada jawaban tidak tahu. Satu dia menghayal, lalai, atau dia tidak hafal surat yang dibaca imam tadi. Dua kemungkinan. Nah yang ketawa ini tidak tahu aku. Nah ini ar-riya. Baru yang kedua, apa yang menjadi penyakit rusaknya orang sholat tadi? Yura'un. Mereka ini pengen dilihat. Nah dilihat ini yang mana ya, nanti kita akan bahas. Ini hati-hati. Ayat Allah yang berikutnya apa? Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Orang-orang yang membuat tipu daya keburukan, maka mereka ini akan mendapatkan azab yang pedih, akan mendapatkan azab yang luar biasa dari Allah. Dan tipu daya mereka itu adalah kerugian. Apa dia Ustaz? Tipu daya keburukan. Masa orang membuat tipu daya dalam keburukan? Seperti ibadah kita. Ada orang yang buat tipu daya kepada Allah. Maksudnya apa? Dia melakukan ibadah padahal itu tipu daya. Tipu dayanya apa? Ada terdetik di hatinya itu riya. Dia melakukan ibadah itu bukan untuk Allah. Ya, dia melakukan hal-hal yang baik itu bukan untuk Allah. Itu tipu daya namanya. Dia bukan minta pujian Allah, dia bukan minta ridho Allah, dia bukan minta apa yang dibenarkan oleh Allah, tapi minta apa yang diinginkan oleh manusia. Berbagi supaya dipuji, berpakaian sunnah supaya macam-macam ya. Tipu daya seperti ini hati-hati. Kenapa? Yang rugi nanti dia sendiri. Nah, ini ada orang-orang yang membuat tipu daya dalam keburukan, membuat tipu daya keburukan. Bagaimana? Berbuat kebaikan tapi niatnya bukan untuk Allah. Untuk apa? Untuk riya. Untuk riya. Ya.
Makanya ibadah kita ini tidak ada yang kata Allah, Pak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang kepengen betul-betul ketemu dengan Allah, maka berbuatlah amal soleh. Tapi tidak cukup amal soleh, tidak cukup amal soleh, tidak cukup amal soleh, ada ujungnya, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia tempelkan, jangan dia sertakan dalam ibadahnya itu apa? Orang lain selain Allah. Allahu Akbar, ada mertua. Ini ya, ada ada mertua. Allahu Akbar, mertua nengok. Ini masalah nanti ya. Masuk masjid, ini kita ini tidak lama lagi ada pilih kalakada. Tapi kita jangan menilai, jangan, tak boleh ya. Aku sekali lagi, kita nilai orang lain, ini untuk diri kita sendiri ya, jangan sampai. Nih, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang-orang yang benar-benar karena Allah itu apa? Dia memberikan makan orang lain karena Allah, tidak ingin apapun dari kalian, dan tidak ingin balasan dari manusia manapun, dan tidak ingin dapatkan ucapan terima kasih dari manusia manapun. Jadi ini adalah tentang betapa bahayanya penyakit riya ini. Itu ayat-ayat Allah. Bagaimana tentang hadis Nabi? Yaqulullahu azza wa jalla man amila li amalan asyraka fihi ghairi fa huwa lahu kulluhu wa ana minhu bari. Wa ana aghnal aghniya 'anil syirki. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Allah berfirman, man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, asyraka fihi ghairi, dalam amalan itu dia menyertakan orang lain atau selain aku, kata Allah, fahuwa lahu kulluhu, maka amalannya untuk dia pula, untuk yang dia minta tengoki ya. Wa ana minhu bari, dan saya dari orang yang dia sertakan dalam ibadah saya bebas. Ana aghnal aghniya ya, anis syirki. Saya ini, kata Allah, paling pantang disertakan kepada saya orang yang selain saya, kata Allah. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah, yang paling aku takuti, yang aku takuti pada diri kalian apa? Adanya syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Apa itu? Sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil? Ar-riya. Kemudian yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah idza jazal ibadah bi'amal idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Nah, ini hadisnya. Kata Allah, kalau seseorang hamba nanti di akhirat minta pahala atas amalannya, maka Allah akan berkata, idhabu, pergi ke sana kepada orang yang kamu minta lihat ya. Fanzuru hal tajidna indahum jaza. Sekarang lihat mereka-mereka yang ada terdetik dalam niat kamu, ada tak pahalanya? Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kita hati-hati tentang riya. Lalu apa riya itu? Apakah semua amalan yang terlihat riya? Tidak. Ada orang sholat sunnah di sini mungkin sampai berrakaat ya, sampai bergetar badannya. Jangan sampai kita tuduh dia apa? Riya. Tidak semua yang terlihat itu dihukumi apa? Riya. Tidak semua yang terlihat. Lalu apa riya itu yang sesungguhnya? Nih, saya bacakan apa yang disampaikan oleh ulama tentang makna riya. Riya itu, kata Imam Arif Billah Ali Husain Al-Attas radhiyallahu anhu, ar-riya an ta'mala amalan li ajli khalqi fa huwa syirkun bi ghairi syakkin wa nahika bi hamaqatan an tusyrika ma Allah man la yanfa'u wa la yadur ma annahu law alima annaka taqsidu bi hadzal amal saqatat min aini. Kata beliau, kata Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, riya itu adalah satu amalan di mana amalan itu karena ingin dapat pandangan dari makhluk ya, dari makhluk, terdetik di hatinya ya. Apa terdetik di hatinya? Ya kitalah yang tahu, karena siapa? Mungkin pengurus masjid ini, mungkin
Mungkin pengurus masjid ini hadir di masjid, jangan sampai dinilai oleh ketua masjidnya mau pemalas. Mungkin ya. Tuh. Ibu-ibu nih mungkin ini jangan sampai kayak aku besok lagi tidak ke masjid lagi, tidak. Ya. Ke masjid ini supaya tetangga itu bilang apa? Oh, rajinnya ibu tuh ke masjid. Mungkin para suami ini ya, tapi mudah-mudahan yang duduk di sini ini insya Allah tidak kati yang main ini ya, tidak ketinggalan galau rai-rai riaknya insya Allah ini ya. Atau karena takut istri ya, ada mulu mungkin yang ke masjid itu apa? Ay bang, aku nih ke masjid bukan apa-apa, dipaksa bini lagi ada di rumah. Mungkin riak ini bahaya. Disebutkan dalam kitab Mau'izatul Mu'min, i'lam an riya haram. Ada riak dalam ibadah kita itu haram. Wal mura'i indallah mamqut. Dan orang yang melaksanakan ibadah ada riak di dalam ibadahnya, mamqut. Apa mamqut? Dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali kepada makna syirik tadi. Salah seorang ulama menyebutkan syirik tadi tidak ada lain adalah ketika terdetik amalannya dia ingin mendapatkan pandangan dari makhluk Allah. Imam Sya'rani berkata, sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqul, idza ra'al 'abdu bi'ilmihi wa 'amalihi habita 'amaluhu bin nasil kitab wa sunnah. Ya, kata beliau, siapa seorang hamba yang ada riyaknya dalam ilmunya, dalam amalannya, maka luntur sudah pahala-pahalanya dengan nas kitab dan sunnah. Wa idza habita amaluhu ka'annahu lam ya'mal syai'an. Kalau seandainya sudah luntur, berarti seolah-olah dia tidak ada amalan sedikit pun. Ya. Fa kaifa yara nafsahu bidzalika 'ala an-nas ma'a tawa'udi ba'da al-ihbita bil 'adzabil 'alim. Bagaimana dia akan melihat dirinya sedangkan apa? Sedangkan dia bukan dapat pahala, malah justru mendapatkan azab yang pedih. Maka ini terkait dengan riya. Kata Imam Haddad, minan nas man yati'u ibtigha'a mardatillah wa zulfa ladaihim, wa minhum talaban lis-sawab, wa minhum khaufan minal iqab, wa minhum mura'atan lil khalqi, wa hadha huwal halik. Kata Imam Haddad, orang yang ibadah itu ada 4 kategori. Minta ridha Allah, dapat pahala, bebas dari azab, baru yang ketiga apa? Kepengen dipandang oleh makhluk. Maka yang terakhir ini wahwal halik, dia adalah tergolong orang yang hancur. Jadi Ustaz, maksud Imam Haddad apa? Ibadah karena Allah, ridhonya Allah, ikhlas. Ibadah untuk dapat pahala, ikhlas. Ibadah supaya bebas dari azab Allah, ikhlas. Ini termasuk ikhlas. Baru yang ketiga, ibadah karena makhluk Allah, ini riya. Di dalam kitab Tuhfatul Murid sama, ada tiga tingkatan ikhlas. Ikhlas yang pertama tadi apa? Karena ingin dapat ridhonya Allah. Yang kedua apa? Karena ingin dapat pahala, karena ingin dapat apa tadi? Dapat bebas dari neraka, karena ingin dapat surga, karena ingin bebas dari neraka. Maka dua ini ikhlas. Baru yang ketiga, tingkatan ikhlas. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ada di situ petunjuk Allah. Contoh, ya Allah, sholat duha, supaya rizki ini agak luas, supaya Allah meluaskan rizki, saya sholat duha. Saya supaya dimudahkan oleh Allah rizki, saya baca surah Al-Waqi'ah. Itu ikhlas tidak Ustaz? Di dalam kitab Tuhfatul Murid, selagi apa yang diniatinya itu ada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, itu masih dalam kategori ikhlas. Tapi lah mepet masuk ke mana tadi itu? Ya. Nah, itulah nak mulai bocor gitu. Ya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sholat duha kita yang efek positifnya menyebabkan rizki luas, itu bonus. Tapi intinya sholat duha itu mengangkat derajat kita. Masalahnya begini saja, kalau kita sudah disenangi oleh Allah, kalau kita sudah dirahmati oleh Allah, doa apa saja dikabulkan oleh Allah. Tuh, ya, kabulkan.
Karena ini ada riwayat ibu-ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah apa Imam Ibnu Abbas, saya lupa. Seorang sahabat Nabi, dia tuh puasanya paling dikit. Sahabat yang lain puasa Senin sering, puasa Kamis sering, puasa Ayamul Bait sering, puasa ini, puasa banyak. Tapi beliau ini apa? Saya kalau puasa tidak puawo. Dia memperbanyak apa? Sholat wajib 5 waktu, sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya apa? Kalau aku puasa, aku ni wongnya mudah lemah. Kapan lemah dikit dem, ibadah malas. Ada juga. Tapi tidak tahu kalau yang di masjid ini. Puasa laida, makan nak terus, sholat tidak. Tapi bukan di kamu, bukan di tempat lain. Kalau yang di masjid ini insya Allah tidak jauh beda. Kalau tadi ya sahabat Nabi tadi dia tidak puasa, tapi ada gantinya. Apa tadi? Memperbanyak sholat sunnah. Nah kalau kitanya apa gantinya? Mendadak puasa nih. Nah ibu-ibu memperbanyak masakan, ya boleh juga. Cuma tak termakan lagi kayak. Ya, nih. Maka ibu-ibu baru yang ketiga, ketika ada niat, kalau dalam kitab Tuhmatul Murid, ketika ada niat yang di situ tidak lagi dibimbing oleh Allah dan Rasul. Apa diantaranya? Tadi Allah tidak mengajarkan kita sholatlah kamu karena orang tuamu, sholatlah kamu karena pimpinanmu, sholatlah kamu, berbuat baiklah kamu karena tetanggamu. Tidak diajarkan, ya, tidak dianjarkan.